Di awal film nampak sebuah mobil melaju dengan kecepatan kencang, hingga tiba-tiba setelah itu orang tersebut pun bangkit dan menghampiri mobil tersebut. Scene lalu beralih pada seorang wanita muda bernama Justin yang sedang memesan makanan. Namun saat sedang makan, ia pun merasakan sesuatu yang aneh dalam makanannya. Saat dicek oleh ibunya, ternyata di dalamnya ada bakso daging. Melihat hal itu, ibunya pun langsung komplain karena mereka semua adalah keluarga vegetarian. Justin yang baru lulus lalu diantar oleh orang tuanya menuju kampus, di mana ia akan mengambil jurusan dokter hewan. Pada malam harinya, Justin yang sedang tidur di kamar asramanya lalu didatangi oleh seorang pria bernama Adrian untuk menyuruhnya keluar. Tak lama kemudian datang beberapa pria bertopeng, lalu mengacak-acak kamar. Ternyata malam itu mereka akan menjalani ospek. Hey, on est bien les gars. Y'en a déjà un qui va abandonner. Mais tu sauras bien assez vite quand ça sera fini mon vieux. Vert. Mereka dipaksa bangun dan berkumpul dengan pakaian seadanya. Para senior lalu menyuruh mereka untuk menuruti semua perintah. Mereka lalu disuruh menuruni tangga, memasuki lift dan merangkak dan menuju suatu tempat. Dan ternyata saat semua orang menikmati pesta, Justin malah terlihat kebingungan. Hingga tak lama kemudian ia pun bertemu dengan kakaknya yang bernama Alexia. Alex lalu mengajak Justin ke tempat lain untuk melihat foto-foto alumni, termasuk foto orang tua mereka yang juga alumni kampus tersebut. Setelah itu Justin pun kembali ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya terlihat seekor kuda yang dibius untuk dijadikan bahan praktek para mahasiswa baru. Singkat cerita, ospek pun berlanjut. Para senior menyanyikan lagu mereka dan memulai ospek untuk para junior. Saat para mahasiswa baru sedang duduk berkumpul, tiba-tiba bau Justin terkena tetesan darah. Dan tak lama kemudian setelah diguyur oleh darah kuda, salah satu senior pun berkata, jika ospek ini akan berakhir setelah trompet dibunyikan. Setelah itu para mahasiswa baru pun disuruh untuk makan ginjal kelinci mentah sebagai tradisi ospek mereka. Mengetahui hal itu, Justin pun berkata jika ia seorang vegetarian. Namun saat ia minta pembelaan dari Alex, Alex malah memakan ginjal kelinci itu dan juga memaksa Justin untuk memakannya. Setelah itu ia pun pergi ke kamar ditemani oleh Adrian. Setelah makan siang di kantin, mereka pun lalu menjalani ujian. Di sana Justin nampak merasakan gatal-gatal. Di sisi lain terlihat juga Adrian yang ingin mencontek jawaban Justin. Namun sayangnya Justin tidak memberikan contekan karena ia merasa jika soal ujiannya itu mudah. Bahkan saat ia mengumpulkan hasil ujian tersebut, Justin hanya salah menjawab satu soal. Di malam harinya terlihat Justin yang sulit tidur karena gatal di sekujur tubuhnya. Keesokan harinya Justin pergi ke klinik kampusnya untuk berobat. Dokter itu lalu memberikannya salep dan mengatakan jika gatal-gatal itu disebabkan oleh alergi makanan. Dan gara-gara klinik, Justin pun telat untuk masuk kampus. Et on baisse les yeux devant ces vétérans bisut. L'emplacement caractérise par la longueur. Saat sedang belajar, Alex pun mencari baju untuk dipakai oleh adiknya. Setelah itu ia pun menyuruh Justin berhenti belajar dan menggunakan pakaian darinya sebelum ia menyuruhnya pergi. Setelah itu Justin pun pergi untuk mencari kasurnya yang dibuang pada saat malam ospek. Karena terlalu berat dibawa sendiri, ia pun berniat untuk meminta bantuan Adrian. Namun saat akan membuka pintu, Adrien, tu peux m'aider avec? scene lalu beralih pada Justin dan Adrian yang sedang mengambil makanan. Justin yang mulai ketagihan sama daging lalu mencuri daging. Namun sayangnya Justin ketahuan. Bon, on va pas y passer 3 heures. Je crois que tout le monde m'a vu. Saat menjelang malam, Adrian mengajak Justin untuk keluar. Di tengah perjalanan, Justin pun melihat adanya kecelakaan.
Setelah itu terlihat Adrian yang memberikan Justin daging. Justin pun lalu memakannya dengan lahap. Non, elle a bon appétit, la petite. Keesokan paginya terlihat Justin di depan kulkas. Adrian yang merasa heran pun menanyai Justin. Di sana Justin pun menjawab jika ia sedang mencari susu dan sereal. Namun setelah Adrian pergi, Justin malah makan daging ayam mentah. Kemudian terlihat Justin yang sedang dipanggil oleh dosen. Justin yang terus merasa lapar lalu mendengarkan sambil memakan rambutnya. Setelah itu Justin memuntahkan semua rambutnya yang sudah ia makan. Kemudian ia mencari Alex yang ternyata sedang membersihkan kotoran sapi. Setelah Alex selesai, mereka pun pergi minum bersama. Di sana Justin menanyakan apakah dirinya aneh. Namun Alex malah mengajari Justin untuk bisa pipis berdiri. Mais comment tu fais ça, toi? Saat sedang gosok gigi, Alex yang risih sama penampilan adiknya lalu mulai merapikan alis dan bulu keteknya. Bahkan ia juga membersihkan bulu itunya Justin. Faire mal nécessaire. Justin yang belum pernah pakai wax pun merasa kesakitan. Hingga saat wax itu sulit ditarik, Alex mencoba untuk menggunakan gunting. Justin yang ketakutan pun lalu berontak dan jari Alex terputus. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh! Oh! Melihat Alex yang pingsan, Justin langsung menelepon orang tuanya. Sambil menunggu orang tuanya yang akan datang 15 menit lagi, Justin lalu mencari potongan jari Alex. Awalnya ia ingin membungkus potongan jari tersebut. Namun yang terjadi, dan hal itu akhirnya diketahui oleh Alex yang sudah tersadar. Di rumah sakit, Justin sudah cemas dengan apa yang akan Alex katakan. Namun di sana Alex berkata, jika jarinya dimakan oleh Quickly, anjing kesayangannya. Setelah itu Justin pun keluar dan ingin memuntahkan apa yang ia sudah makan tadi. Hingga keesokan harinya Justin diajak oleh Alex ke pinggir jalan untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba ia menabrakkan diri hingga membuat kecelakaan seperti adegan di awal film. Setelah itu Alex pun memakan korban yang ada di mobil tersebut. Namun dengan cepat dihentikan oleh Justin. Setelah itu Justin pun pergi seorang diri meninggalkan Alex. Scene lalu beralih pada Justin yang ada di kelas praktek. Saat Adrian meminta bantuan Justin untuk mengikat baju labnya, terlihat Justin mulai terobsesi dengan tubuh Adrian. Setelah itu terlihat para mahasiswa baru yang akan makan siang di ospek oleh para senior. Di sana Justin hanya bisa menatap kakaknya. Begitupun dengan Alex. Pada saat jam istirahat, nampak Justin yang terus memperhatikan tubuh Adrian hingga mimisan. Saat malam tiba, Justin terlihat sudah siap dengan baju pemberian Alex, sedang berlatih dance dan berciuman di depan kaca. Setelah itu ia pun keluar menemui Alex yang sedang main dengan Adrian. Saat Adrian pergi, mereka pun lalu mengobrol dan bermain bersama. Setelah itu scene beralih pada Justin yang sedang tidur dan terlihat menggigil. Hingga tak lama kemudian, saat sedang keadaan tenang, Justin pun pergi keluar kamar. Dan saat akan memasuki ruangan lain, tiba-tiba Allez, vas-y, envoie-moi un jaune. C'est pas tout vert. di sana Justin dimasukkan ke dalam satu ruangan dengan pria lain yang sudah disiram dengan cat untuk mencampurkan warna cat di dalam tubuh mereka. Awalnya Justin sempat menolak, namun tak lama kemudian pria itu pun teriak. Semua orang yang ada di sana pun termasuk Adrian melihat pria itu yang sudah robek bibirnya karena digigit oleh Justin. Setelah kejadian itu, Justin pun membersihkan diri. Di tengah mandinya itu, ia menemukan robekan dari bibir pria tadi dan memakannya.
Setelah selesai mandi, ia pun tidur di samping Adrian dan menceritakan apa yang terjadi sebelum ia masuk ke dalam kamarnya. Waktu Justin pergi, Adrian pun membuka laptopnya dan... Namun tak berselang lama, Justin kembali keluar dan mereka pun bercocok tanam. Adrian yang tahu Justin seorang kanibal pun berusaha untuk menahan Justin agar tidak memakannya. Hingga di saat Justin sudah tidak bisa mengendalikan diri, Justin menggigit tangannya sendiri. Keesokan paginya, sekilas terlihat Justin yang melihat Alex pergi. Setelah itu terlihat juga Justin dan Adrian yang ribut saat di tengah kelas. C'est ça, tu me trouves trop taré d'un coup? Quand j'ai enfin la paix, putain. Scene lalu beralih pada Justin yang ada di tengah pesta. Di sana ia pun nampak sangat mabuk. Ia pun lalu dibawa oleh kakaknya ke sebuah tempat. Hingga keesokan harinya, Justin terbangun dan bersiap untuk kuliah. Di dalam kelas ia pun merasa ada yang berbeda dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Hingga saat kelas selesai, Adrian mengajak Justin pergi dan memperlihatkan video Justin yang dibuat oleh Alex. Justin yang emosi pun langsung pergi mencari Alex dan menyerangnya. Mereka pun lalu berkelahi hingga Justin yang tidak terima lalu kembali menyerangnya hingga Justin yang tersadar lalu langsung merangkul Alex untuk kembali ke asrama. Sesampainya di asrama, Alex pun mengobati luka Justin. Setelah itu Justin pun kembali ke kamar, namun sebelum masuk, Alex menyuruh Justin untuk mengunci kamarnya. Awalnya ia berniat untuk mengunci pintu, namun akhirnya tidak jadi dikunci. Keesokan paginya terdengar suara trompet tanda ospek berakhir. Semua orang pun lalu berkumpul. Sementara di sisi lain, Justin yang terbangun di sisi Adrian lalu mendapati Adrian sudah mati dan kakinya dimakan. Awalnya Justin mengira jika ia sudah melakukannya. Di sana terlihat Alex yang sedang bermain game dengan tatapan kosong dan berlumuran darah. Justin yang awalnya marah pun akhirnya kasihan dan membawa Alex ke kamar mandi. Di sana ia pun membersihkan semua darah yang ada pada tubuh Alex serta dirinya. Singkat cerita, Alex pun ditahan karena sudah membunuh Adrian. Saat orang tua dan adiknya akan pergi, Alex memperlihatkan jarinya yang putus. Begitupun dengan Justin yang memperlihatkan bekas gigitan kakaknya. Hal itu membuat Alex mencium bekas luka Justin dari balik kaca. Setelah semua kejadian itu, terlihat Justin kembali pulang ke rumah dan kembali menjadi vegetarian. Saat ibunya masuk ke dalam, ayahnya pun menjelaskan bahwa semua ini bukanlah salah Alex maupun Justin. Ayahnya lalu berkata jujur, jika dulunya ibu mereka adalah seorang kanibal. Jadi waktu ibu mereka masih muda, tidak ada yang mengetahui hal itu karena semua orang menjauhinya. Namun satu-satunya orang yang bisa mengerti adalah ayah mereka. Setelah waktu berjalan, mereka pun menikah dan berusaha menjadi vegetarian agar dapat mengurangi hasrat ibunya untuk memakan daging. Setelah itu, ayah Justin pun menunjukkan bekas gigitan yang ada di badannya selama bersama ibu mereka. Di sana ayah Justin berkata, jika Justin harus mencari solusinya sendiri untuk mengendalikan hasratnya tersebut. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa di alur berikutnya.